Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Firman Maulana. Di sini saya tidak sendiri, ada beberapa teman kelompok saya, yaitu ada Adam Jaya Jamas, Alifah Naira Soraya, Ardian Adi Pradana, Bambang Soekarno Gani, Denny Muhammad Muiz, Firman Maulana, Kesatria Danuaji, Naufal Raditya Wirasena, dan di sini saya selaku moderator yang akan membacakan beberapa slide. Next, Kang. Di sini kami mengambil judulnya itu mengoptimalkan kinerja operasional melalui total productive maintenance. Dalam industri manufaktur, keandalan dan efisiensi peralatan menjadi kunci utama untuk keberhasilan operasional. Total Productive Maintenance atau TPM merupakan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan produktivitas, meminimalkan downtime, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gani. Oke, kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini kita memahami konsep maintenance. Dalam konsep maintenance ada dua pemeliharaan, yaitu ada pemeliharaan reaktif dan pemeliharaan proaktif. Pemeliharaan reaktif sendiri adalah pendekatan tradisional di mana tindakan perbaikan hanya dilakukan setelah kerusakan terjadi. Pendekatan ini tidak efisien dan sering menimbulkan downtime yang tidak terduga. Dan ada pemeliharaan proaktif. TPM mengedepankan pendekatan pemeliharaan lebih proaktif dengan melibatkan seluruh karyawan dalam kegiatan pemeliharaan preventif dan prediktif. Selanjutnya, di sini ada definisi total productive maintenance atau TPM. Di sini ada 3 bagian, ada filosofi peningkatan berkelanjutan, keterlibatan seluruh karyawan, dan fokus pada efektivitas peralatan. Di filosofi peningkatan berkelanjutan, TPM bukan hanya sekedar pemeliharaan peralatan, tetapi juga filosofi yang mencakup seluruh proses produksi untuk mencapai zero kerusakan, zero cacat, dan zero kecelakaan. Di keterlibatan seluruh karyawan, TPM melibatkan seluruh karyawan dari operator hingga manajemen puncak dalam kegiatan pemeliharaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Di fokus dan efektivitas peralatan, tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas peralatan melalui pemeliharaan mandiri, perencanaan yang sistematis, dan pelatihan yang komprehensif. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah strategi implementasi TPM. Agar implementasi TPM berjalan efektif, diperlukan strategi yang terstruktur dan komprehensif. Beberapa langkah penting dalam implementasi TPM, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim TPM. Pembentukan tim khusus yang terdiri dari berbagai departemen untuk mengawasi pelaksanaan TPM. Tim ini bertanggung jawab dalam merencanakan pemeliharaan, menentukan jadwal inspeksi rutin, dan memastikan semua karyawan memahami dan menjalankan peran mereka. Yang kedua adalah pengembangan SOP. Pembuatan SOP yang jelas dan detail untuk setiap jenis mesin atau peralatan. SOP ini harus mencakup prosedur pemeliharaan rutin, inspeksi, serta langkah-langkah tanggap darurat jika terjadi indikasi kerusakan. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan teknologi pendukung. Implementasi teknologi pendukung seperti sistem monitoring real-time untuk mendeteksi anomali pada mesin, serta penggunaan perangkat lunak manajemen pemeliharaan untuk melacak jadwal dan riwayat pemeliharaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Naya. Selanjutnya ada komponen pilar total productive maintenance. Nah, dalam TPM ini terdapat 8 pilar utama yang menjadi landasan untuk mencapai peningkatan produktivitas, efisiensi,
dan kualitas dalam suatu perusahaan. Nah, berikut ada penjelasan singkat mengenai masing-masing dari 8 pilar tersebut. Yang pertama adalah pemeliharaan otonom atau autonomous maintenance. Pemeliharaan otonom adalah pilar TPM yang melibatkan operator mesin dalam tugas pemeliharaan dasar seperti pembersih, pelumas, infeksi, dan penyesuaian kecil. Tujuannya adalah untuk memperdayakan operasi agar lebih memahami peralatan mereka, mendeteksi masalah sejak kecil, dan mengurangi ketergantungan pada tim pemeliharaan khusus. Ini juga membantu dalam mencegah kerusakan yang tidak terduga dan meningkatkan keadaan peralatan. Lalu, pilar yang kedua adalah pemeliharaan terfokus atau fokus maintenance. Pemeliharaan terfokus adalah pendekatan kolaborasi yang melibatkan tim lindas, fungsi mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab dari masalah-masalah kronis pada peralatan. Fokusnya adalah pada peningkatan terus-menerus dan eliminasi dari kerusakan berulang. Yang ketiga ada pemeliharaan terencana atau planned maintenance. Pemeliharaan terencana bertujuan untuk mengelola aktivitas pemeliharaan dengan cara yang sistematis dan preventif. Ini mencakup perencanaan pemeliharaan rutin seperti penggantian suku cadang sebelum waktunya, infeksi berkala, dan perawatan preventif berdasarkan waktu atau penggunaan peralatan. Yang keempat ada pemeliharaan kualitas atau quality maintenance. Pemeliharaan kualitas terfokus pada memastikan bahwa peralatan dan proses produksi selalu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan identifikasi dan pengendalian kondisi yang dapat menyebabkan produk cacat. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada poin kelima. Poin kelima diisi oleh pendidikan dan pelatihan. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan berkelanjutan yang mendukung pemeliharaan preventif, adaptasi teknologi, serta kolaborasi dan ketertiban dalam TPM. Poin keenam ada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ramah lingkungan dengan mengidentifikasi bahaya, menerapkan langkah pencegahan, dan memastikan kepatuhan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kualitas tempat kerja. Selanjutnya ada poin 7. Poin 7 diisi oleh Office TPM. Office TPM menerapkan prinsip TPM di area administratif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menyelaraskan fungsi-fungsi administrasi dengan tujuan operasional mendukung kesuksesan TPM secara keseluruhan. Poin ke-8 diisi oleh manajemen pengembangan. Bertujuan untuk mengelola siklus hidup peralatan dan teknologi dari desain hingga operasional untuk memastikan kemudahan pemeliharaan, efisiensi, dan keselamatan sehingga peralatan tetap andal sepanjang masa pakainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di TPM itu sendiri terdapat filosofi 5S. Filosofi yang pertama itu seiri, atau yang artinya ringkas. Yang kedua itu seiton, yang artinya rapi. Yang ketiga seiso, yang artinya bersih. Yang keempat itu seiketsu, yang artinya rawat. Yang kelima shitsuke, yang artinya rajin. Nah, seiri ini adalah memisahkan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu dari tempat kerja. Nah, seiton ini fungsinya itu menata peralatan dan perlengkapan agar selalu siap saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga seiso itu memeriksa dan menyingkirkan segala sesuatu yang tidak semestinya di tempat kerja. Yang keempat itu mempertaruhkan hasil yang telah dicapai melalui pengendalian yang diterbakukan. Yang kelima ada moto Shitsuke, yaitu membina disiplin dan kebiasaan pribadi karyawan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan untuk rekan saya.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama ini ada selanjutnya ini ada manfaat penerapan TPM. Ada 5 manfaatnya. Yang pertama, peningkatan produktivitas. TPM ini dapat meningkatkan produktivitas peralatan hingga 80%. Dan kerja produktivitas hingga 150% melalui pengurangan downtime dan waktu setup. Lalu yang kedua ada pengurangan biaya pemeliharaan. Implementasi TPM dapat mengurangi biaya pemeliharaan hingga 40%, menghemat energi 30%, dan menurunkan beban kerja pemeliharaan hingga 60%. Lalu yang ketiga ada reduksi persediaan. TPM meningkatkan keandalan peralatan, memungkinkan prediksi kebutuhan yang lebih akurat serta mengoptimalkan persediaan, sehingga mengurangi biaya komponen hingga 30%. Nah, maksudnya tuh perusahaan dapat mengoptimalkan alat-alat sehingga dapat memisahkan mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Jadi perusahaan bisa hemat hingga 30%. Lalu ada peningkatan keamanan. Penerapan awal autonomous maintenance pada TPM dapat meningkatkan risiko kecelakaan tanpa pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, keselamatan harus diutamakan untuk mencapai nol kecelakaan serta mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi peralatan. Lalu yang terakhir ada peningkatan moral. Peningkatan moral pegawai adalah keuntungan utama TPM. Meski ada gangguan, TPM melibatkan pegawai dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Operator menjadi lebih bangga, sementara pemeliharaan dapat fokus pada analisis dan tugas teknis dengan dukungan manajemen untuk mengembangkan keahlian mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Kemudian di sini adanya tantangan dan solusi implementasi dari Total Productive Maintenance. Tantangan yang pertama yaitu adanya resistensi terhadap perubahan. Maksudnya, karyawan mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan budaya kerja, yang misalnya sebelumnya tidak ada Total Productive Maintenance menjadi adanya Total Productive Maintenance. Jadi untuk menangani masalah ini, perlu adanya pelatihan yang berkesinambungan dan membangun kesadaran akan manfaat jangka panjang dari Total Productive Maintenance. Kemudian, tantangan kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Maksudnya, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun dari sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, makanya perlu adanya penerapan TPM dengan memulai dari mesin-mesin yang kritis yang memiliki dampak besar terhadap produktif atau produksi terlebih dahulu. Kemudian, adanya kurangnya dukungan manajemen. Maksudnya, implementasi dari Total Productive Maintenance memerlukan komitmen penuh dari manajemen puncak. Jika dukungan ini kurang, maka pelaksanaan dari TPM itu sendiri akan menjadi tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya menunjukkan bukti nyata dari manfaat Total Productive Maintenance itu sendiri. Misalnya mampu mengurangi biaya pemeliharaan, sehingga manajemen lebih mendukung program dari Total Productive Maintenance ini tersendiri. Next, Kang. Oke, kemudian di sini ada mengukur efektivitas dari Total Productive Maintenance dengan menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness.
Di sini ada beberapa rumus, misalnya untuk menghitung availability atau ketersediaan. Rumusnya itu sendiri yaitu ketersediaan sama dengan total waktu shift dikurangi dengan waktu pergantian alat, dikurangi dengan waktu kerusakan, dibagi dengan total waktu shift dikali dengan 100%. Kemudian rumus untuk mencari performance atau performa yaitu jumlah produk yang dihasilkan dibagi dengan waktu tersedia dikali dengan laju produksi standar dikali dengan 100%. Kemudian rumus terakhir untuk menghitung quality atau kualitas yaitu jumlah produk baik dibagi dengan jumlah produk baik ditambah jumlah produk cacat ditambah dengan produk yang rusak saat setup dikali dengan 100%. Rumus-rumus yang sudah saya sebutkan tersebut bisa digunakan tergantung dengan studi kasus yang ada di lapangan. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai presentasi yang telah dipaparkan oleh beberapa teman saya, di mana sebuah filosofi peningkatan berkelanjutan bukan hanya sekedar pemeliharaan peralatan, tetapi juga strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memfokuskan pada pengoptimalan sumber daya dan peningkatan kualitas. Beserta keterlibatan seluruh karyawan, implementasi TPM membutuhkan komitmen penuh dari manajemen dan keterlibatan aktif seluruh staf untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif. Di mana manfaat signifikan ini secara efektif dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, keamanan, dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Mungkin hanya sekian beberapa presentasi yang telah dipaparkan, dan juga mungkin mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok 4 teknik perawatan mesin kelas C yang diampu oleh Bapak Victor Nobnome. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.